Oke, selamat siang semuanya. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait proses atau alur pendaftaran untuk SMPTN. Nah, SMPTN jadi sudah mulai dibuka pendaftarannya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pendaftarannya. Jadi, sebelum kita mulai pendaftaran, kita masukkan link SMPTN terlebih dahulu melalui link snmptn.ltmpt.ac.id. Saya ulangi, snmptn.ltmpt.ac.id. Kalau sudah, silakan enter. Nah, setelah enter, nanti akan muncul halaman sign in. Nah, kalau kita perhatikan dengan portal LTMPT, ada sedikit perbedaan pada judul. Nah, kalau di portal LTMPT itu sign in ke dalam portal LTMPT. Nah, kalau yang SMPTN itu akan tertera dengan jelas judulnya adalah sign in to pendaftaran SNMPTN. Nah, silakan masukkan email SKI kalian dan password sesuaikan dengan password masing-masing. Atau cara alternatif untuk kita bisa masuk ke dalam sistem pendaftaran SNMPTN, yaitu kita masuk ke dalam portal LTMPT, kita login lagi. Nah, setelah login, kalau kita kembali lagi ke tutorial sebelumnya, itu kan hanya muncul satu kotak, yaitu verifikasi data sekolah atau siswa. Nah, pada update kali ini, itu akan muncul satu kotak tambahan yang bernama pendaftaran SNMPTN. Silakan klik pada bagian pendaftaran SNMPTN. Nah, di antara dua alternatif cara tadi bisa dipilih salah satu dan hasilnya akan mengarah ke satu sumber yang sama, yaitu web seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional. Nah, di sini ini adalah tampilan dasar atau tampilan utama ketika kita masuk ke dalam laman untuk melakukan proses pendaftaran SNMPTN. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian di sebelah kiri itu terdapat 5 pilihan atau 5 menu yang kita proses dalam pendaftaran. Ada profil, ada pilihan, ada portofolio, ada prestasi dan juga finalisasi. Nah, kita akan bahas secara mendetail. Jadi, profil ini akan berisi tampilan berupa nama, foto, beserta biodata dan juga data tambahan yang sudah diisikan pada waktu verifikasi dan validasi data kemarin. Jadi, setiap data yang sudah kalian ubah itu akan masuk ke sini. Nah, untuk memilih PTN itu nanti akan ada di bagian pilihan. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara prosedurnya. Lalu ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah istilahnya sebuah laman atau laman web yang digunakan untuk calon peserta mengupload karya. Karyanya bisa berupa musik, berupa video, untuk memenuhi persyaratan masuk PTN yang meminta portofolio. Nah, nanti saya juga akan jelaskan mana sih univ yang nanti pakai portofolio, mana yang enggak gitu ya. Lalu ada prestasi. Nah, kalau kalian adalah anak-anak yang sering ikut lomba, sering ikut istilahnya ikut lomba dan mendapatkan prestasi, nah itu bisa kita sertakan di dalam eh, SMPTN ini juga. Dan juga terakhir finalisasi. Nah, hal ini adalah hal yang paling krusial selama proses pendaftaran karena apalah arti kalau kita mendaftar semua ini sudah diisi gitu ya, tapi kita tidak finalisasi. Oke, kita mulai saja. Nah, ini tampilan awalnya dan ini juga bagian bawahnya seperti saya bilang tadi. Oke, lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pilihan. Nah, di sini ada pilihan prodi. Ini adalah tampilan awalnya, jadi saya akan jelasin sedikit ya. Jadi pilihan PTN itu ada di sebelah kiri sini. Nah, ini pilihannya berdasarkan sesuai urutan abjad.
Jadi akan dimulai dari institut dulu, nanti baru di bawahnya universitas. Oke. Nah, lalu di samping ini ketika Anda memilih Institut Pertanian Bogor misalnya, nanti akan muncul program studinya, jenjangnya apa, daya tampungnya berapa. Lalu ada pilihan satu, pilihan dua. Ini ini yang kalian yang memilih. Istilahnya kalau misalnya di sini ada muncul prodi apa, lalu ada jenjang, lalu ada daya tampung, nanti ada bulatan kecil di sini. Nah, kalau kalian klik di sini, itu artinya ini pilihan satu kalian di prodi ini. Nah, lalu sama begitu juga untuk pilihan kedua dan portofolio. Nah, biasanya portofolio itu kalau misalnya prodi tersebut tidak memerlukan portofolio, maka dia akan strip. Nah, kalau misalnya dia membutuhkan portofolio, maka akan diminta portofolio khususnya. Oke, saya contohkan ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mohon maaf, akun salah satu murid saya pinjam dulu untuk demo. Nah, jadi misal kita memilih Institut Pertanian Bogor. Nah, ini tidak dapat memilih program studi karena jurusannya tidak sesuai. Jadi harus kita cari dengan jurusan yang sesuai karena IPB itu kan lebih banyak ke IPA. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, misalnya kita ke Universitas Tanjung Pura. Nah, kalau kita lihat di sini ada program studi, ada akuntansi, ada jenjangnya, lalu ada daya tampungnya. Nah, daya tampungnya ini artinya dari sekian banyak pendaftar yang memilih prodi ini hanya menampung 60 kursi saja. Nah, pilihan satu, pilihan dua ini kita bisa pilih. Dan harus diingat juga bahwa pilihan satu dan pilihan dua ini menentukan prioritas kamu dalam memilih PTN. Contoh, misalnya saya milih ini, yang pertama akuntansi, lalu ada akuntansi kelas internasional. Nah, di sini ada dua tombol yang bisa kita gunakan sebagai navigasi kita. Yang pertama pilihan Anda. Nah, ketika kita memilih ini, kita bisa lihat di sini, di pilihan Anda. Itu sebagai summary-nya untuk meyakinkan Anda sebelum untuk melakukan finalisasi. Oke, pilihan Anda. Nih, pilihan satu saya akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Pilihan dua saya akuntansi kelas internasional Universitas Tanjung Pura. Artinya apa? Artinya ketika proses seleksi nanti nilai kamu akan dicocokkan ke prodi akuntansi ini. Yang pertama ini kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok, maka akan dimasukkan ke dalam pilihan kedua, yaitu akuntansi kelas internasional. Kalau misalnya tidak cocok juga, berarti Anda dinyatakan gagal SNMPTN 2022. Lalu kalau pilihannya hanya satu, ya gimana? Ya berarti harusnya kalian udah tahu berarti kalian menaruh istilahnya bergantung di satu prodi ini gitu loh. Di akuntansi Universitas Tanjung Pura saja. Nah, kalau misalnya kamu sudah memilih, silakan klik simpan semua pilihan. Nah, ini simpan aja nggak masalah. Simpan dulu. Karena ini bisa kita ubah kok. Selama kita tidak finalisasi. Jadi selama proses pilih-pilih gini kita boleh pilih dulu, boleh simpan. Nah, nggak masalah. Atau kita mau hapus pilihan kedua, aduh gimana nih pilihan kedua nih kok nggak bisa dihapus? Caranya kita ke pilihan Anda, hapus pilihan kedua. Nah, maka akan terhapus pilihan keduanya. Lalu mau hapus pilihan satu gimana? Nggak mungkin, karena dari sistem menganggap nggak mungkin dong kalian daftar nggak milih apa-apa gitu. Jadi pilihan satu itu wajib ada. Oke. Nah, jadi saya ulangi ya, ini untuk memilih universitasnya, lalu di sini untuk memilih prodinya ada pilihan satu, pilihan dua, itu menentukan prioritas mana yang ingin kalian PTN mana yang ingin kalian masuki. Lalu di sini pilihan Anda ini adalah summary-nya atau rangkumannya. Lalu bisa hapus pilihan juga, pilihan dua jika ternyata Anda awalnya ingin memilih eh, menggunakan pilihan kedua tapi ternyata tidak jadi, bisa dihapus. Nah,
Kalau sudah memilih bisa simpan terlebih dahulu. Dan kalau misalnya terjadi perubahan selama tidak difinalisasi, maka kamu bisa pilih ubah dulu baru simpan semua pilihan. Oke. Nah, kita kembali ke eh, presentasi ya. Nah, ini yang sudah saya seperti saya sudah singgung sebelumnya, jadi ini ada alur proses sistemnya ya. Jadi kalau proses pendaftaran ini dimulai dari seleksi pilihan satu kalian. Kalau misalnya lolos, maka kalian akan diterima SMPTN dengan pilihan satu kalian. Nah, otomatis langsung selesai nih. Jadi pilihan kedua kalian itu sudah diabaikan by system. Nah, kalau misalnya ternyata pilihan satu kalian ternyata tidak memenuhi syarat nih, maka kalian akan otomatis diseleksi lagi di pilihan kedua. Nah, seleksinya gimana? Itu dari siapa? Apakah kita yang harus bekerja atau gimana? Itu semuanya by system dari pihak LTMPT. Jadi kita sebagai calon peserta hanya memilih PTN, kita memastikan apa yang kita pilih sudah benar, kita sudah finalisasi. Nanti masalah seleksi itu kita tunggu pengumuman saja. Jadi kita tidak melakukan apa-apa lagi setelah proses ini. Nah, balik lagi, kalau misalnya proses seleksi pilihan kedua tadi ternyata lolos, maka kamu akan menerima pesan diterima SMPTN dengan pilihan kedua kamu dan selesai case-nya. Nah, jika tidak, maka akan muncul pesan bahwa Anda tidak lolos SMPTN 2022 dan bisa mencoba kesempatan lain di UTBK dan ataupun SBMPTN. Oke. Nah, ini ada empat tabel alur ya atau kasus kira-kira dalam pemilihan PTN tuh yang diperbolehkan tuh seperti apa. Di sini yang pertama itu ada satu PTN luar dan satu PTN dalam prodi sama. Nah, PTN luar dalam ini sifatnya wajib, tapi tidak mesti kayak kita bilang prioritaskan, oh pilihan satu mesti luar nih, pilihan dua mesti dalam. Enggak. Kalau kalian memang dari awal kepengennya di dalam di PTN dalam duluan atau untan duluan silakan. Intinya di dalam kasus ini syarat PTN luar dan dalam itu harus terpenuhi. Itu untuk kasus pertama ya. Satu PTN luar dan satu PTN dalam prodinya sama. Ada contohnya, misalnya pilihan satu saya Untan Teknik, lalu pilihan kedua saya UGM Teknik. Nah, ini artinya saya memprioritaskan Untan Teknik sebagai PTN pilihan saya dibandingkan UGM Teknik. Lalu kalau misalnya saya milih universitas luar gimana? Enggak masalah. Eh, Pilihan satu misalnya UGM Teknik, pilihan dua Untan Teknik, enggak masalah. Intinya ini kasus yang istilahnya diperbolehkan by system. Nah, kalau kita lihat contohnya, nih ada videonya. Ya, ini adalah contoh, misalnya kita memilih Untan Teknik dan UGM Teknik. Nah, di situ sudah Teknik Sipil, Tanjung Pura, dan Gajah Mada. Kita kembali. Nah, kalau sudah pilih, kita bisa simpan semua pilihan kita. Nah, kita simpan dulu nggak masalah. Nah, di situ akan muncul pilihan berhasil menyimpan pilihan. Silakan mengisi portofolio atau prestasi. Nah, karena kita pilihan PTN kita tidak ada portofolio, kita bisa abaikan. Nah, kalau kita nggak mau pilihan dua, kita bisa hapus seperti saya bilang tadi. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, yang kedua,
satu PTN luar dan satu PTN dalam tapi prodinya berbeda. Nah, contoh misalnya pilihan satu Untan Kedokteran dan pilihan kedua UGM Farmasi. Lalu kalau saya misalnya milih yang luar duluan gimana? Sama saja, nggak ada perbedaan. Itu cuman perbedaan di prodi saja. Nah, kita lihat contohnya. Oke, Untan Kedokteran dan UGM Farmasi. Ini hanya contoh saja. Pada intinya, PTN luar yang dipilih hanya boleh satu saja. Dan prodinya boleh berbeda. Kalau misalnya kamu ingin pilihan keduanya di univ yang berbeda, maka univ yang berbeda itu harus dari dalam provinsi kamu bersekolah, dalam hal ini yaitu Untan. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga ini satu PTN. eh, PTN ini antara luar atau dalam dan satu prodi. Nah, jadi ini sebenarnya kurang saya rekomendasikan karena kalian itu istilahnya hanya berharap pada satu pilihan. Nah, contoh pilihan satunya Untan Kedokteran atau UGM Kedokteran. Jadi kalian tuh istilahnya eh, hanya bertaruh pada satu telur. Kalau misalnya telur itu pecah, ya udah selesai gitu ya. Nah, tapi ini kembali lagi ke pilihan kalian. Kalau misalnya memang kalian tidak mau eh, mengambil PTN di dalam daerah, dalam hal ini Untan gitu ya. Jadi misalnya kalian kan mungkin ada beberapa yang ingin hanya apa ya mengambil universitas di luar. Nah, itu pasti hanya memilih satu saja. Nah, itu enggak masalah, cuman agak disayangkan aja sih gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Oke, kita coba ke Universitas Gadjah Mada, kita ambil kedokteran saja. Ini contoh ya. Nah, jadi saya berharapnya hanya di kedokteran di Universitas Gadjah Mada saja. Nah, lalu kita simpan. Ya, udah berarti kita hanya berharap di satu PTN ini aja. Kalau misalnya ada murid yang hanya ingin di Untan saja gitu ya. Bisa di Untan boleh pilih satu prodi saja juga bisa. Nih, misalnya saya cari pendidikan kedokteran. Nah, tuh pilihan saya hanya satu di pendidikan dokter. Nah, berarti saya hanya berharapnya di pendidikan dokter saja. Oke, lalu ada pilihan terakhir, yaitu bagi kalian yang memang niatnya kuliah di PTN dalam atau dalam hal ini ingin kuliah di Untan saja. Nah, ada kelebihan yaitu kalian bisa memilih dua prodi. Contoh pilihan satu saya pilih Untan di fisika, pilih Untan di kimia. Nah, ini merupakan istilahnya nilai lebih ya bagi pemilih PTN dalam karena dua prodi yang bisa dicoba. Jadi peluang kalian tuh lebih besar lah istilah gitu ya. Nah, sistem seleksinya sama dengan yang pertama ataupun kedua. Jadi pakai prioritas. Jadi misalnya pilihan satu saya Untan fisika, pilihan kedua saya Untan kimia, sama. Jadi kalau misalnya nilai saya ternyata
masuk ke Untan Fisika, berarti otomatis saya akan masuk ke Untan Fisika. Nah, kalau misalnya tidak lolos, baru masuk ke Untan Kimia. Oke, kita coba ya. Nah, kita pilih ke Universitas Tanjung Pura. Nah, lalu kita cari ke, misalnya saya pertama pilih fisika, lalu pilihan kedua saya kimia. Nah, lalu kalau sudah kita lihat dulu pilihan kita make sure kalau sudah, silakan simpan pilihan. Nah, berhasil menyimpan pilihan. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya saya bandel nih, saya milih univ di luar tapi saya pilih Dok Prodi, maka otomatis sistem akan menolak. Nanti akan pesannya akan muncul bahwa hanya bisa memilih dua pilihan prodi di univ di tempat kamu bersekolah. Nah, misal saya pilih nih IPB, dua prodi, IPB dari luar. Nah, salah satu universitas yang Anda pilih harus berada di provinsi sekolah asal Anda. Jadi pilihan kedua itu eh, tidak bisa prodi yang dari univ luar. Kalau dari Untan, dari dalam bisa. Nah, makanya saya bilang itu adalah nilai lebih. Oke. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke bagian ketiga jika misalnya pilihan kedua tadi sudah kita pilih. Oke, selain itu kalau misalnya kita lihat ke pas kita memilih PTN tadi, nah itu kan di bagian portofolio ini itu kan ada minus-minus nih. Nah, itu artinya prodi yang kita pilih itu tidak perlu ada portofolio. Nah, ada beberapa prodi. Nah, contoh pendidikan jasmani itu membutuhkan portofolio pendidikan jasmani dan olahraga. Oke, nah kalau misalnya kita memilih, nih akan muncul pilihan harus mengunggah portofolio untuk prodi yang memiliki syarat portofolio. Oke, kita kembali ke, habis itu kita akan masuk ke portofolio. Nah, ini khusus untuk bagian yang portofolio. Kalau misalnya yang tadi pilihannya tidak ada portofolio, berarti tidak perlu ya. Bisa langsung ke bagian prestasi. Nah, di bagian portofolio itu kalian bisa unduh instruksinya. Kira-kira portofolio ini untuk pendidikan jasmani olahraga, contohnya ya, itu eh, membutuhkan video atau PPT tentang apa gitu loh. Jadi istilahnya kalian bisa persiapkan dulu bikin eh, bik- bikin semacam proyek praktek gitu ya. Jadi nanti setelah kalian bikin bisa langsung unggah di sini. Nah, di sini ada bentuk PPT dan ada bentuk videonya. Video itu bisa berupa demo kamu memperagakan teknik-teknik dalam berolahraga gitu ya. Lalu ada PPT juga. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian prestasi. Nah, di prestasi itu ada peringatan unggah maksimal 3 data prestasi Anda. Data prestasi sudah diunggah akan tertimpa kembali. Jadi di sini kita kalau mempunyai prestasi ya, kalau mempunyai prestasi bisa diupload di sini. Kalau kita ke websitenya di prestasi, nah di sini ini untuk kita upload file bukti prestasi kita. Lalu ada deskripsinya apa? Misalnya juara satu olimpiade apa gitu ya, atau misalnya lomba biologi Untan misalnya, atau misalnya lomba menulis cepat online misalnya ya, misalnya. Nah, bidang prestasinya apa? Bidang prestasinya di sini ada olahraga, ada seni rupa, lukis, seni tari, drama, seni musik, ada pramuka, ada penelitian, misalnya kamu yang ada lomba di bidang
karya tulis misalnya, itu juga bisa kita masukkan ke dalam penelitian. Lalu ada olimpiade. Nah, kalau yang lomba mata pelajaran bagaimana? Lomba mata pelajaran itu kita sesuaikan dengan ke dalam penelitian saja. Jadi kalau misalnya kayak lomba dari Untan gitu ya. Nah, itu lombanya berupa penelitian karena kalau olimpiade itu ada bidang khususnya. Kalau kan ada namanya OSK, OSP dan OSN. Nah, itu biasanya olimpiadenya ada tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, kalau untuk yang lomba-lomba misal dari kampus atau dari pihak-pihak lain, itu dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, lalu di sini ada individu atau kelompok. Nah, kamu waktu mengikuti lomba ini, apakah atas nama individu atau berkelompok? Lalu ada tingkat prestasinya juga, internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau kodia. Kodia ini artinya kota madya. Nah, cara kita taunya ketika kamu lomba itu eh, harus tahu dulu pesertanya dari mana. Apakah pesertanya dari satu kota kalian, satu kota Pontianak misalnya ya, atau kalian ada bertanding dengan sekolah dari daerah lain, misalnya dari Kabupaten Mempawah, dari kota Singkawang atau Kabupaten Sambas misalnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam kabupaten. Nah, kalau provinsi artinya satu Kalimantan Barat ini. Nah, itu kan ada berapa belas kabupaten dan juga kota. Nah, di situ uh, pesertanya dari berbagai kabupaten dan dari kota dalam satu provinsi itu kita bisa sebut tingkat provinsi gitu ya. Lalu ada setelah itu kita bisa unduh bukti prestasi kalau misalnya setelah kita mengunggah lalu kita mengunduh kembali bisa. Atau juga kita misalnya eh, udah upload ternyata salah, kita bisa hapus bukti prestasinya. Jadi hapus filenya. Nah, kalau lombanya hanya sebatas peserta, itu tidak kita masukkan karena di sini lebih menekankan prestasinya tuh kalau kalau ada tuh yang juara gitu ya, yang mendapatkan gelar lah sih gitu. Kalau hanya sebatas peserta biasanya dari SMPTN tuh tidak terlalu melihatnya gitu. Nah, lalu kita masukkan paling banyak 3 prestasi. Kalau misalnya prestasinya lebih dari 3, pilihlah 3 terbaik prestasi yang kalian miliki. Kalau sudah, kita scroll ke paling bawah, nanti ada tombol simpan. Nah, ini diklik simpan. Oh ya, untuk portofolio, kalau misalnya kalian sudah pilih portofolio tadi, nah kalian pilih portofolio tadi, nah di sini ada tombol simpan juga. Jadi ketika kalian sudah unggah, jangan lupa klik simpan. Karena kalau di bagian pilihan tadi, itu kan sudah ada tombol simpan tuh di sini nih, simpan sama pilihan. Nah, kalau yang untuk portofolio itu tombol simpannya di bawah. Begitu juga untuk prestasi. Prestasi itu tombol simpannya ada di bawah. Nih, di bawah sini. Nah, lanjut yang terakhir, setelah kalian sudah melakukan proses pemilihan PTN, sudah menyisikan prestasi, lalu jangan lupa di finalisasi. Nah, kalau sudah finalisasi, kita klik bagian finalisasi. Nah, maka akan muncul semacam konfirmasi. Di sini ada tulisan finalisasi. Dengan ini saya ada nama, ada NISN. Nah, kalian bisa baca dulu baik-baik di sini segala ketentuannya dan juga informasi di dalamnya. Pastikan bahwa pilihan PTN kalian sudah benar, pilihan satunya sudah benar, pilihan duanya sudah benar. Lalu membaca peraturannya dengan benar bahwa kalau kalian misalnya keterima di SMPTN tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN lagi. Nah, kalau sudah yakin, silakan klik saya setuju dan finalisasi. Oke, jelas ya. Jadi, semua proses pendaftaran tadi tidak akan bisa diproses kalau misalnya kamu tidak melakukan finalisasi. Artinya,
Kalau kamu tidak melakukan finalisasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kamu dinyatakan mundur sebagai calon peserta SNMPTN 2022. Oke. Jadi, setelah kita memilih, wajib untuk, finalisasi, klik saya setuju, lalu klik finalisasi. Nah, setelah finalisasi, maka tombol ini yang berwarna abu-abu ini akan aktif. Nah, ini juga hal yang wajib kalian lakukan. Setelah kalian finalisasi, jangan lupa unduh kartu registrasinya dan simpan di, eee, di device atau di storage tempat kalian, bisa di Google Drive, bisa di memori HP, bisa di flash disk, atau kamu burn di CD. Intinya kalian, wajib download kartu registrasi dan simpan baik-baik sampai proses, pengumuman SNMPTN nanti tiba. Karena kalau misalnya kalian keterima di PTN pilihan kalian, kalian wajib membawa kartu registrasi ini ketika melakukan proses registrasi ulang di PTN yang telah, yang telah yang telah kalian inilah ya, telah kalian diterima gitu ya. Nah, oke, kurang lebih, proses registrasinya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa didiskusikan juga. Kurang lebih proses, alur registrasi besarnya seperti itu. Oke, selamat siang dan terima kasih.